Maka ilmu ma'rifat sampai mati nggak ada habisnya. Masuk surganya masih cari ma'rifat loh. Percaya nggak? Ayatnya apa? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Memandang kepada Allah itu ma'rifat. Seberapa ma'rifat dia di bumi waktu dia hidup, sejauh itulah kemampuan dia mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib belajar ma'rifatullah, bukan sunat. Jadi belajar tawassauf itu wajib. Ngambil thariqah itu mala yutimmul wajib bihi illa bi fahuwa wajib. Itu benar, kaidahnya benar enggak? Mala yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah itu. Ada satu kewajiban, gak mungkin kita dapat mencapai itu kecuali ada satu jalan, maka menempuh jalan ini wajib, disebut thariqah. Gitu. Jalan depan aja diperbaikin tiap berapa bulan? Tiap 6 bulan. Masa thariqah kita gak dibenerin? Maka meskipun sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Qadiri, zaman ini dan dulu harus ada revisinya. Ya. Mesti dibenerin. Orang dulu belum ada namanya kerja dari jam 8 sampai jam 5, belum ada. Maka sekarang para mursyid harus meramu kembali bagaimana zikir yang cocok untuk para karyawan, para teman-teman ini, aparat ini, biar nggak jadi keparat kan. Ya, harus belajar ilmu ini. Maaf Pak John ya. Cuma aneh yang berani ngomong gitu, Mancung nggak berani. Serius. Kita ini kan sama aja di hadapan Allah. Yang Allah pandangkan kolbu. Saya duduk di atas sekarang bukan berarti saya lebih tinggi, enggak. Ini karena tadi udah duduk sini, mau turun nggak enak. Malu juga mau turun lagi. Baik. Kalau sudah begitu, sudah nggak memperhatikan. Jadi batinnya tidak lagi pengertian makhluk. Matamu kepada alam, kolbumu kepada Rabbul Alamin. Begitu. Kunyahlah nasi, tapi hatimu memandang yang menciptakan nasi. Dialah yang mengenyangkan. Bahkan kita mengunyah pun dia yang membuat kita bisa mengunyah. Bener gak? Saya mau tanya lagi nih. Air udah masuk, nasi udah masuk. Siapa yang membagi itu di dalam? Antum pernah bagi nggak? Nasi. Kamu sini ya. Air. Nggak bisa. Kalau udah kebanyakan, ya pengen ke belakang. Enggak. Pernah mencret, nggak bisa nahan nggak? Tanda kalau kita tidak menguasai diri sendiri. Itu yang disebut Rabbul Alamin. Dan saya di mana-mana nanya ini, Pak Ustadz punya ubat kan? Bisa nahan keluar nggak ubatnya? Ban jangan keluar dulu, mau ngelamar orang nih. Bisa nggak? Anak-anak muda nih jerawatan, bisa nggak nahan jerawat keluar? Nggak bisa. Sudah mulai keriput, bisa nggak nahan keriput itu? Lalu siapa yang melakukan ini? Itulah yang bakal kita bahas nanti ya. Nah, di sini ada kalimatnya. Falam ya'budu illa ya ilman bin nudus wa annahu ma min darratin illa ilallahi khalquha. Tidak ada satu biji zarah pun di alam semesta kecuali Allah lah yang atur penciptaannya. Tidak ada satu biji zarah, satu kecil pun, yang kecil pun tidak ada yang sanggup kecuali hanya Allah. Maka uban kita apapun di badan ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada nggak di tubuh saya, di tubuh antum semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah tidak urus? Ada nggak? Nggak ada. Demikianlah dekatnya Allah kepada kita. Kalau saya pegang-pegang ini, berarti saya dekat nggak sama barang ini? Allah bilang, itu kolbumu aku yang bolak-balik. Berarti dekatnya Allah sama kolbu sedekat
benda dibolak-balik oleh tangan. Tapi kata Imam Ghazali, cukup sampai di situ, jangan dijelaskan lagi. Ya, nggak boleh diterusin. Berarti udah dong ngajinya. Ya. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha falamma tahaqqaqu annahu li rizqi ibadi dhaminu bi kafilun tawakkalu 'alaihi faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang bermakrifat mesti ada zikirnya, maka mustahil orang ngomong makrifat nggak punya wiridan. Ngomong makrifat nyerocos tapi nggak sholat, nggak mungkin. Dia ngomong makrifat tapi nggak punya wirid, nggak mungkin, mesti ada wiridnya. Dan wiridnya orang bertawakal itu dua, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang kedua la ilaha illallah. Dan teman-teman pasti sudah dapat sanad talqinnya, bagaimana cara menghentakkannya dalam kolbu. Kok dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan dihunjam ke jantung? Kan mirip-mirip sama agama sebelah tuh ya. Ya, plus tapi panjang ke bawah ya. Enggak, beda. Ini beda. Kenapa mesti pakai titik itu? Supaya pikiran nggak liar. Maka dibatasi dengan titik-titik latifah. Itu namanya titik latifah. Pusar sama dada ini sama-sama disebut akhfa. Pusar dan dada. Tapi sebagian orang coba gelitikin pusarnya, merinding nggak badannya? Maka sebagian ulama kita mengatakan ubun-ubun dan pusar itu satu titik. Maka kullu jasad, zikir kullu jasad bisa dimulai dari ubun-ubun, bisa dimulai dari pusar secara fisik. Nah, itu perbedaan ahli thariqah ya, perbedaan manhaj. Makanya dimulai zikir la dari pusar, digetarkan dari situ. Masuk ke alam ini alam apa di sini? Alam khayal, alam fikiran, supaya fikiran kita tidak memikirkan, makna dibawa ke bahu kanan supaya dia bisa seperti orang kalau mau memukul, dia perlu ini nggak, tarik ke belakang nggak? Nah, itu namanya apa tuh? Ancang-ancang. Jadi dibawa ke kanan itu ancang-ancang. Ngawahan. Ah, dapat kosakata baru lagi. Dia ngawahan untuk dihentakkan ke dalam jantung supaya tembusnya tidak hanya di jantung tapi masuk ke dalam kolbu. Itulah zikirnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sudah tenang kolbunya, dihentak, cukup zikir khafi, habis kalimah, sisalah ismul jalalah, Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian Allah ini diturunkan lagi jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi orang baca Allah bisa maknanya cukuplah Allah, cukuplah Allah. Maulana Imam Shibli, murid Imam Junaid, kawan Halaj diperkarakan, Shibli aman, padahal pengalamannya 11-12. Sama-sama mengalami yang dialami Syekh Siti Jenar, persis sama. Tapi Syekh Shibli, Imam Shibli menahan-nahan. Imam Halaj tak tertahan. Nah, itu bedanya Halaj sama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijaga kan makomnya sama, tapi Sunan Kalijaga bisa menahan karena mursyidnya beliau Sunan Bonang, ahli syariat, ahli hakikat. Jadi dengan syariat yang ketat, gejolak di batinnya itu tentang ma'rifatullah itu bisa dia tahan. Itu Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar enggak, dia bersyariat tapi ma'rifatnya lebih dominan. Oh, udah jadilah, tapi nggak seperti di film-film Sunan apa? Wali Songo ya, itu wali songo-songoan itu. Tapi bolehlah menghibur. Senang juga kita nontonnya dulu waktu kecil. Zikir itu sama, la ilaha semua boleh ya. Lalu di mana orang berzikir? Nah, ini di bayan hakikatit tauhid alladzi aslut tawakkul. Jadi tawakal itu ada ilmunya, ada amalnya, ada halnya.
ilmunya tasdik, bermakrifat, amalnya kita ada usahanya, ada zikirnya, halnya nanti ada lain lagi ya. Coba lihat ini di paragraf 1, 2, 3. Nah, fanaqulu di ujung paragraf kedua. Fanaqulu lit tauhid arba'u maratib. Ini bagian akhir yang mau saya bahas ya. Tauhid itu ada 4 tingkatan. Ketemu nggak? Ya. Lit tauhid arba'u maratib. Tauhid ada 4 martabat. Masih kuat? Masih kuat? Dikit lagi ya, dikit lagi. Udah jam 10. Yang nggak kuat mungkin teman-teman saya nih. Antum kuat nggak? Kuat. Oke, kita lanjut ya. Hajar terus. Hajar aswad. Tauhid itu nggak ada batasnya. Tapi akal kita butuh analog, butuh pembagian. Maka mesti dibagi. Imam Ghazali kasih pembagiannya. Itu inti dari lafaz sebelumnya. Jadi lafaz sebelum kalimat yang barusan intinya itu. Tauhid itu ibarat lautan samudra tapi tidak punya tepian. Kata orang dia udah nyampe, belum. Ini antum nih kalau meninggal ketemu Syekh Ahmad Khatib Sambas, tanya sama beliau, apakah engkau sudah sampai kepada ujung marifat? Dia bilang belum, masih jauh lagi. Pasti ngomong begitu. Kalau nggak percaya ntar saya bawa. Antum duluan ya, di belakangan aja deh. Abu Yazid ngomong sama, karena dalam ma'rifat itu satu nih, bismillah. Ilmu ma'rifat itu muncul kalimat ma'rifat. Contoh, la ilaha illallah. Ma'rifat pertamanya di sini apa? Martabah pertama yang disebut lub ya. Ayyakul al-insan bilisani la ilaha wa qalbu ghafilun. Ini ma'rifat munafik. Berkata seorang manusia dengan lisannya la ilaha, tapi kolbunya lalai. Ini ma'rifat munafik. Bahkan munkirun lahu katauhidil munafiqin. Ya, kalau ghafil disebut tauhidul ghafilin. Jadi kita bedakan dua. Ghafilin dia lalai, berarti korbunya berpenyakit, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah munafiqin, la dawa alaih, nggak ada lagi obatnya. Kalau sudah kena cap munafik nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau baru nifak sughra, ghafil namanya, ghafilun ya. Ini ma'rifat siapa? Nah, orang-orang inilah yang ngomong la ilaha illallah itu berat ya, zikir itu susah ya. Tuh hati-hati, jangan ngomong begitu lagi. Itu munafik yang ngomong begitu. Kalimah ini memang berat. Sayyidina Musa ngomong, ya Rabb, beri dong zikir yang khusus, ma'rifat khusus. Kata Allah, qul la ilaha illallah. Ya Allah, kan Nabi Musa ini temenan sama Allah, kayak kalimullah kan. Mau kapannya bisa ngomong sama Allah, nggak mesti naik ke langit, nggak mesti. Kan Tuhannya Nabi Musa bisa diakses di mana-mana. Kalau Tuhannya seberang nggak, naik dulu deh. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, takhusni, khususkan dong, khususkan bizikrin, zikir khusus dong. Apa jawaban Allah? Musa, ini kalimat kamu lihat ke langit dan bumi, lebih berat kalimat ini daripada langit dan bumi. Kaget Nabi Musa, dikasyafkan oleh Allah, dilihat oleh Nabi Musa, la ilaha Allah ditimbang dengan langit bumi, lebih berat la ilaha. Makanya kalau benar antum talkin, kolbunya kayak dibor ke dalam. Kalau benar lo talkinnya, atau minimal berdesir gitu. Tergantung kekuatan ma'rifat yang Allah berikan kepada guru dan tasdik antum kepada guru. Gurunya ma'rifatnya udah oke, antumnya lemah, ya paling getar-getar dikit lah. Kalau kuat, kejadian seperti kejadian pada
guru dari guru saya, Husain Al-Lubnani, orang Syiah yang Zaidiyah, Syiah Rafidhah yang suka menghujat sahabat Nabi, bahkan menghujat ulama Sunni. Dia lihat di masjid orang lagi zikir la ilaha illallah, orang Naqsyabandi PA, gua kerjain ah. Dia masuk ke tengah-tengah orang zikir. Dia nggak tahu kalau orang lagi zikir tengah-tengah semuanya akan terbawa pusaran zikrullah, karena zikir itu bergelombang. Begitu zikir itu bergelombang, di langit begitu, di bumi sama, kita sebut gelombang elektromagnetik. Dia kosong, plong, pengen ngejek. Dia mulailah, oh zikirnya kepalanya gerak-gerak ya, gue gerak-gerak ah. Oh pejam mata ah. Dia mulailah, la ilaha, pas illallah, dia belum baca Allah, udah hilang. Tiba-tiba dia diperjalankan oleh Allah, antara sadar dan tidak sadar, dia mati, masuk alam barzakh, digemplang sama Mungkar Nakir. Lu ngejek orang zikir, terus panjang lama nunggu, lalu bangkit, hari berbangkit, sampailah dia dihisap semuanya, dan dia menyaksikan kalimah yang paling berat, salah satunya la ilaha, sampai semuanya di situ. Kemudian orang selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, baru dia sadar. Orang cuma zikir sekitar setengah jam, 15 menit, 20 menit, tapi pengalaman rohani dia sudah sampai ke alam sana. Coba-coba ya, nah, itu karena pusaran zikirnya kuat. Gak bisa renang, jangan coba masuk arus, tenggelam ente. Untung diselamatin, mursyidnya selamatin dia. Makanya dia salam langsung ke mursyidnya, cium tangan, mohon maaf Tuan Syekh, aku sudah berniat buruk kepada majelis engkau, izinkan aku belajar hadis. Kata Tuan Syekh, diizinkan, tapi syaratnya kamu belajar dulu nahwu shorof. Itu orang udah tua, baru belajar alfiyah, 6 bulan khatam alfiyah, baru boleh belajar hadis. Kalau sekarang gak usah tinggi-tinggi, ujurumiyah aja deh, benerin, baru belajar hadis ya. Baik, ini makom pertama. Makom kedua, ayusaddiq bima'na al-lafzi qalbuhu, ayusaddiqa bima'na al-lafzi qalbuhu kama saddaqa bihi umumul muslimin wa huwa i'tiqadul awam. Lisannya baca, qalbunya membenarkan, dan itu juga capek. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bersembah selain Allah. Ini namanya zikir ahli kalam, ahli sifat 20 sampai di sini doang. Sifat 20 versi akal ya, bukan sifat 20 versi ma'rifat. Jadi kalau ada ahli kalam, ahli zikir, ahli kitab Sanusi, kitab Fathul Majid, kitab Aqidatul Awam ya, dan sejenisnya itu, kalau dia belum talqin zikir, maka saat baca la ilaha itu pikirannya capek, menyesuaikan dengan kolbu yang sangat liar. Kan kolbu ini kolbu yatakallab, liar sekali. Maka saya sarankan para ajengan, para ustadz, para kiai, udahlah, taruh dulu ajengannya bentar, ambil ilmu talqin kepada mursyid, supaya kalau zikir seirama kolbu dengan lisan. Lebih dulu kolbu atau lisan? Aslul kalam ma fil fuad, yang diterjemahkan di lisan itu awalnya di sini, maka mulai zikir itu di sini. Itulah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan Allah, bukan la ilaha. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah isbat namanya, diisbat dulu nama Allah di kolbu, baru baca nafi la ilaha illallah. Kalau sudah isbat masih butuh nafi nggak perlu. Itulah maqam Imam Shibli. Ketika orang bilang, Shibli, ente udah sakarat, baca la ilaha Allah. Kata dia, nggak perlu, saya sudah sama Allah, saya sudah sama yang punya nama. Maka dia zikirnya Allah. Allah meninggal. Banyak orang yang meninggal dengan zikir itu aman, karena itu disebut ruh la ilaha illallah, Allah Allah. Spirit intinya zikir la ilaha illallah ada pada lafaz Allah Allah.
Kata kawan, zikirnya bid'ah. Ya sudah, ente aja yang makan itu. Ya. Yang ketiga, ayyushahida dzalika bi tariqil kasyaf. Harus kasyaf dulu. Nggak boleh kalau nggak kasyaf. Dibuka dulu qalbunya oleh Allah, pemahamannya oleh Allah. Apa itu? Biwasitati nuril haq, dengan nur dari Allah. Wa maqamul muqarrabin, ini sudah makamnya para wali muqarrabin. Jadi syaratnya apa? Kasyaf. Bi ayyara asya katsira walakin yaraha ala qasratiha sadiratun anil wahidil qahhar. Dia melihat alam, tapi yang terlihat oleh dia sumbernya. Maka zikirnya, di halaman setelahnya nanti ada, tapi saya ringkas saja. Zikirnya adalah lisan baca la ilaha illallah, batinnya la fa'ila illallah, atau kullu syai'in sadirun anillah. Itu maknanya. Baca tiada Tuhan selain Allah dengan lisan, tapi batinnya mengatakan tiada yang berbuat kecuali Allah. Nah, apapun yang terjadi sama kita. Ini sekarang antum kalau lihat ada orang yang mengingkari kajian ilmu ruh yang saya buka. Itu siapa yang mengizinkan terjadi itu? Allah. Mungkin teguran bagi saya, kurang tepat menyampaikannya, atau memang dia yang salah paham. Harus sama-sama insaf, ya. Jadi kita nggak boleh marah juga orang ingkar kepada kita. Siapa tahu kita salah ibarat, ya bisa jadi. Atau dia yang salah mustalahat, salah memahami istilah, ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan ini apa. Kita lihat peran Allah di situ. Ciri-ciri orang yang sudah sampai di makom ini insaf. Apa arti insaf bahasa Arab? Sadar diri, tidak pernah menyalahkan orang. Biasanya begitu. Mulai muncul kesadaran batin. Dan yang kedua, rahmah. Orang ini rahmahnya lebih besar daripada bughutnya, bencinya. Orang ini husnuzonnya lebih tinggi daripada su'zonnya. Nah ini. Dan orang-orang makom ini tidak berbicara kecuali dengan ma'rifat. Ini aja sudah 7 samudra, nggak habis-habis menceritakannya. Tapi kita cut sampai di situ. Dan terakhir Ghazali mengatakan, alla yara fil wujudi illa wahidan. Ini makamnya disebut siddiqin, tusammihi sufiyah al-fana fit tauhid. Bihaitsu la yara min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Makanya Imam Ghazali nggak pernah mengkafirkan Hallaj ini. Karena saya seorang pengikut Ghazali, saya tidak mengkafirkan Syekh Siti Jenar, karena ini babnya. Apa maknanya? Makom yang keempat itu, ketika dia baca la ilaha illallah, maknanya tiada yang dia pandang di alam ini kecuali hanya sang, bukan ahad, wahid. Ya? Wahid itu manifestasi apa? Terjemahan manifestasi atau apa itu Aceh Umar? Pengejawantahan. Pengejawantahan Allah Al-Wahid, yang maha satu, bukan ahad. Kalau ahad, itu lebih gawat lagi. Itu nomor 5. Kan ini masih 4. Ini kalau saya tambahkan, boleh ditambahkan, itu nomor 5. Tapi enggak, kita tahan-tahan dulu. Ditahan-tahan dulu. Tuh, udah kebuka dikit kan. Ilmu ma'rifat berkembang terus, nggak ada yang nggak berkembang, berkembang terus. Inilah yang disebut musyahadah. Kalau tadi muka syafah di langit, bumi. Kalau musyahadah arash. Disebut siddiqin. Maka orang ini mau dia bergelimang maksiat apapun, pasti Allah selamatkan nanti. Tapi kalau yang makom ketiga masih bisa tergelincir, makanya ada wali dipecat. Serius, ada wali dipecat. Ketika ada melanggar adab-adab rohani, syak, ragu, suul adab kepada guru, wah udah lengkap kena dia.
ketika dia tergelincir disamber sama jenderalnya iblis, jadi jenderal juga di sana. Dia angkat jadi gubernur di sana. Gawat nggak? Maka wajib hormat kepada mursyid. Bersanad. Maka saya tidak jamin orang tidak bersanad. Nggak bisa. Tahu nanti gimana. Apalagi dia belajar kepada yang memberinya ilmu. Saya nggak tahu nasib dia gimana itu. Ya. Habis contohnya. Sabang saya. Dikit lagi. Ya. Li'annahu min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Orang ini jangankan makhluk, dirinya aja dia nggak lihat. Inilah makomnya Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Maka Al-Hallaj nggak lihat dirinya. Maka yang ngomong anal haq bukan dia saat itu, tapi lidahnya dipinjam oleh sang dia, Allah Subhanahu. Maka itu disebut wajhur rububiyah. Rububiyahnya Allah bertajalli pada tubuhnya, bukan pada tubuh, pada dirinya Hallaj. Ghazali faham itu. Maka Ghazali, kalau boleh dikalamkan, Ghazali ngomong begini: seandainya aku qadhi pejabat zaman itu, aku tidak akan fatwakan sesat Al-Hallaj. Aku tidak akan bunuh Al-Hallaj. Al-Hallaj itu gawat tuh bunuhnya. Tangannya diikat, kakinya diikat, ini diikat, bukan hanya disalib. Udah berapa ikatan tuh? Kuda, pancung 5, darahnya menyebar kemana-mana. Ini baru benar, darahnya harum. Kalau yang ono kan khurafat. Ini asli. Imam Shibli saksinya. Imam Shibli kan gak bohong bahwa darahnya masih terdengar oleh ahli kasyaf berbunyi Allah, Allah, Allah. Karena cintanya Al-Hallaj kepada Allah sudah mendarah daging, maka nama Allah tempat mengalir, nama Allah itu dalam tubuhnya. Allahnya enggak dalam tubuh dia, enggak. Allah kan enggak bertempat. Ini makomnya ini fana. Setelah fana kan ada bako. Hallaj itu masih di fana terus, belum ke bakoknya. Guru dia Al-Junaid di bakok. Maka gurunya bilang, maka bakoknya orang syariat, fana itu orang hakikat. Digabung disebut Al-Muhammadi. Ya, makanya Imam Ibrahim Al-Khawas kata Sya'rani Al-Muhammadi, syariat dan tarekat hakikatnya stabil, balance. Ya, Hallaj itu lagi duduk begini, dia lihat muridnya ada yang mewarisi Nabi Isa, dipanggil, kamu Isa. Jadi dia nggak menyebut orang. Salah fahamlah para pendengar, dikira itu reinkarnasi. Padahal dia nggak ngomong reinkarnasi, dia ngomong kamu pewaris Nabi Isa, tapi dia bilang langsung kamu Isa, kamu Musa, kamu. Itu kejadian pada zaman Al-Hallaj. Disebutkan kisahnya oleh Imam Zahabi dalam Sirah A'lamin Nubala. Imam Zahabi punya dua pendapat, ada yang baiknya, ada yang negatifnya. Wah, ini panjang kalau diceritain, saya tutup aja deh. Maka saya sarankan yang berzikir la ilaha illallah, la maujuda illallah di dalam hati aja, jangan dilafazkan, karena syaratnya mesti kasyaf. La ilaha illallah harus kasyaf. La maujuda illallah mesti musyahadah. Ini yang disebut makom ihsan. Maka untuk boleh melafazkan itu hanya bagi orang-orang yang muqarrabin dan siddiqin. Kalau belum nyampe, maka haruma, kata Imam Sya'rani, haruma min ayyasila ila dhalikal maqam. Dia mustahil, haram sampai ke makom itu. Jadi nggak boleh bilang la maujuda illallah kecuali sudah sampai di makom itu. Supaya nggak kena gimana? Harus tambahin la maujuda bihaqqin atau bizatihi, baru boleh dilafazkan.
Maka siapapun yang berzikir seperti ini harus ditambahin la ma'buda bihaqqin, la fa'ila bihaqqin, la mawjuda bihaqqin, baru boleh. Kalau enggak haram hukumnya untuk sampai dia ke makom itu. Begitulah hukum ma'rifat, lebih tegas dari hukum syariat. Jadi antum jangan suuzon, fikihnya orang syariat itu enggak ada apa-apanya dibanding fikihnya orang ma'rifat. Di ma'rifat salah adab kufur, di fikih kan dimaafkan. Tapi orang fikih mengira orang syariat, orang hakikat ma'rifat itu nggak bersyariat. Kalian nggak mengerti lautannya luas, nggak mengerti bagaimana dahsyatnya kemegahan istana-istana rohani mereka. Di sana amal soleh bagi orang awam dianggap amal buruk karena masih ada sesuatu selain Allah di kolbunya. Ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang awam bilang soleh, tapi mereka bilang belum soleh. Tadi Abu Yazid imam, bagi imam ini sudah soleh, bagi jamaah itu sudah soleh, tapi bagi Abu Yazid itu bukan kesolehan, belum soleh dia. Gitu ya. Alhamdulillahi rabbil